Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Provinsi Sumatera Barat mempunyai wilayah pergunungan, perbukitan dan dataran rendah. Salah satunya terdapat di Nagari Kumanis. Nagari Kumanis adalah salah satu nagari yang berada di Kecamatan Sumper Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, yang mana ibu kota Kecamatan Sumper Kudus berada di Nagari Kumanis. Dengan dataran rendah, perbukitan dan hamparan sawah, semakin menambah indahnya Nagari Kumanis. Nagari Kumanis juga dikenal sebagai daerah penghasil karet dan aren. Nagari Kumanis merupakan tempat berdirinya Kerajaan Pagaruyung pertama kali menurut cerita yang kami terima secara turun-temurun dari para pemangku adat yang ada di Nagari Kumanis. Sehingga Nagari Kumanis merupakan nagari yang menjadi sumber daripada pemberian nama Kerajaan Pagaruyung di masa lalu. Kemudian di Nagari Kumanis masih kental berlakunya adat istiadat. Hal itulah yang membuat Nagari Kumanis menjadi nagari yang dari pengalaman dan data yang saya kumpulkan sebelum saya menjadi wali nagari. Sehingga pembangunan Nagari Kumanis diarahkan kepada pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia. Sebagaimana yang dituangkan ke dalam visi dan misi wali nagari. Sehingga akan berdampak kepada cara pandang masyarakat Nagari Kumanis terhadap nagari itu sendiri. Kemudian mengutamakan pembangunan yang bersifat pemberdayaan baik di bidang adat, agama, sosial budaya, dan ekonomi. Yang terakhir, di bidang sarana dan prasarana kita mengutamakan sarana dan prasarana yang menuju kepada kebutuhan dasar masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan akses ekonomi masyarakat. Keagamaan. Di Nagari Kumanis terdapat kegiatan keagamaan berupa manasik haji yang dilakukan oleh TK, didikan subuh, maupun kegiatan yasinan serta wirid nagari. Makanan Aniko khusus buat orang-orang yang berada di surga. Kalau saya menanggapi acara ini sangat baik dan kemudian masyarakat sangat antusias terhadap acara ini. Mudah-mudahan acara ini berlanjut untuk di masa-masa yang akan datang. Dengan adanya wirid ini sudah pergi takziah, kemudian telah melaksanakan sholat dengan 5 waktu sehari dengan tepat waktu dan sebagainya. Yang pertama, wirid nagari ini adalah memang bagian dari visi dan misi utama pemerintah Nagari Kumanis. Kemudian memang di dalam membangun masyarakat, tentu yang perlu kita bangun adalah jiwa masyarakat itu sendiri atau cara berpikir masyarakat. Dan salah satu caranya adalah memang dengan melaksanakan
pemberdayaan masyarakat baik di bidang agama dan sebagainya. Lembaga Nagari Kumanis. Nagari Kumanis adalah ibu kota Kecamatan Sumpur Kudus. Oleh karena itu, di Nagari Kumanis terdapat beberapa instansi pemerintahan dan masyarakat berupa kantor camat, kantor urusan agama, Koramil, Polsek, pemadam kebakaran, UPTD BPP, penyuluhan keluarga berencana, pendidikan berupa taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjut tingkat pertama, dan sekolah lanjut tingkat atas. Nagari Kumanis juga memiliki tradisi kebudayaan unik yang terdiri dari berbagai budaya. Bakauh Sudui merupakan suatu tradisi dan adat yang terdapat di Nagari Kumanis yang dilakukan dengan Ampek Sudui yang bertujuan untuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalin silaturahmi antar petani. Di samping mensyukuri nikmat Allah, juga menciptakan kekompakan dan kebersamaan masyarakat dalam menggarap sawah. Di dalam Bakauh Sudui, kaum wanita membawa jamba. Jamba ini berupa talam yang berisi nasi, sambal, dan buah-buahan. Di akhir acara Bakauh Sudui ditutup dengan doa bersama. Barale merupakan istilah yang digunakan untuk penyelenggaraan pesta pernikahan di Sumatera Barat atau di Minangkabau, dan juga terdapat di Nagari Kumanis yang memiliki cara dan tradisi yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Sebelum pengantin perempuan memasuki rumah, maka pengantin perempuan berserta rombongan terlebih dahulu disambut dengan tari pasambahan. Barale yang terdapat di Nagari Kumanis diselenggarakan mulai dari pagi hari sampai malam harinya. Dalam adat Nagari Kumanis terdapat sebuah tradisi yang dinamakan Manjapui Marapulai. Istilah Manjapui Marapulai merupakan acara adat yang paling penting dalam seluruh rangkaian acara pernikahan. Terletak nan indah ketinggian di paga bukit bakulilang di salo gunung tungku tigo nan cukup sagarangan. Batang karambilnya lingguyuran rupa rumpiknya gati-gatilan sawah bapilang di nandata ladang bapetak di lereng canda dusun batumpak-tumpak. Kok baluluk kakinan kita sapukan ke anak tanggo lalu naik ke rumah kami. Kato nan indak menanti jawab kayo nan usah yang ke Imam Sambut jawab
jo kerajo saja bayar yang kan. Nasi jujuang merupakan sebuah tradisi di nagari Kumanis, yang mana pihak perempuan membawa nasi atau jamba dari rumah bako ke rumah suami. Selain berisi nasi, di dalam junjungan juga terdapat makanan tradisional khas nagari Kumanis. Sama halnya dengan bakawah sudui, bakawah nagari juga dilakukan oleh seluruh masyarakat Kumanis tanpa terkecuali bagi masyarakat yang mempunyai sawah. Makna dan tujuan dari bakawah sudui dan bakawah nagari memiliki arti yang sama. Sebelum melakukan bakawah nagari, masyarakat terlebih dahulu melakukan sebuah kegiatan yang disebut malamang. Malamang artinya memasak lamang atau lemang. Lemang adalah penganan yang berasal dari bahan ketan, kemudian dimasukkan ke dalam bambu yang sudah berlapis daun pisang. Tujuan dari malamang di nagari Kumanis ini adalah untuk saling berbagi antara masyarakat petani sawah dan juga untuk bernazar yang nantinya lamang tersebut dibagikan dan dibawa pulang ke rumah masing-masing. Mari kita masuk, mari kita catat, so kita catat. Dan aku yakin. Jadi terlebih dulu kita musyawarah dulu masalah balai-balai. Adat Salingka Nagari merupakan pertemuan nenek mama, datuk-datuk, alim ulama, cadik pandai, dan seluruh unsur lapisan adat nagari Kumanis, yang mana bertujuan untuk membicarakan persoalan adat, serta aturan-aturan adat yang terdapat di nagari Kumanis. Juga disebut salawat talam atau salawat talam. Dalam dialek-alek bahasa Minangkabau, merupakan sastra lisan Minangkabau yang bertema Islam. Sastra lisan berupa pertunjukan dua orang membacakan hafalan teks diiringi tabuhan dulang.
Usia juga dilakukan oleh masyarakat Nagari Kumanis, bertujuan untuk kesehatan jasmani dan rohani. Orang-orang yang sudah lanjut usia yang rutin dilakukan pada setiap hari Sabtu pagi. Peraturan yang ada di Nagari Kumanis itu, kalau ada yang melanggar ketentuan-ketentuan adat yang telah digariskan oleh pendahulu-pendahulu adat di Nagari Kumanis, itu baik itu nenek mama maupun anak kemenakan, itu disidangkan di balai-balai adat dan dijatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang sudah digariskan oleh pendahulu-pendahulu adat di Nagari Kumanis. Pariwisata di Nagari Kumanis. Mancing mania mantap. Anak dari Raja Alam Minangkabau yang pertama, yang datang dari Dharmasraya. Tetapi sayangnya datang di sini anak raja ini tiba-tiba diterkam buaya. Diterkam buaya, meninggal. Orang tuanya sangat marah dan buayanya ditangkap, dipotong 3, kepala, badan, sama buntutnya. Nah, kepalanya dikuburkan bersama anak raja itu sendiri di sini, bersama pengasuhnya. Sesuai waktu itu agamanya kan agama Hindu, jadi pengasuhnya itu bertanggung jawab. Nah, badannya dibuang ke sungai kalau tidak salah. Buntutnya ambo kurang jelas. Keadaan ekonomi. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Nagari Kumanis adalah di bidang pertanian dan perkebunan. Perkebunan karet adalah sumber ekonomi utama masyarakat Nagari Kumanis, dan juga ada perkebunan lainnya, tentu dalam jumlah yang relatif kecil, atau sebagai tanaman sela. Sama halnya dengan perkebunan karet. Di bidang pertanian, masyarakat Nagari Kumanis rata-rata adalah petani padi, dan di waktu-waktu tertentu juga disela dengan tanaman lain seperti cabai dan sayuran lainnya. Jadi itu harapan Bapak untuk selanjutnya tentu agak lebih meningkat daripada yang sudah-sudah. Kalau yang sudah-sudah kan agak mulai luntur adat yang ada di Nagari Kumanis, karena banyak pernikahan itu keluar daerah. Jadi sulitlah untuk mendirikan adat yang ada di Selingkadangan itu. Kaitan dengan apa yang dilakukan Kumani ini sangat terkesan sekali bagi saya, ya, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh khususnya Pak Wali yang bisa mengangkat Kumani ini lebih dinamis, ya,
lebih aktif. Ke depan saya berharap pertama pemerintah Nagari tetap menjalankan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas. Kemudian seluruh pemangku kepentingan memiliki pandangan yang sama terhadap kemajuan Nagari. Yang ketiga, adat istiadat dapat dikembangkan dan mengacu kepada falsafah adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Yang terakhir, masyarakat dapat membuka diri untuk menerima kemajuan teknologi dalam usaha dan juga membuka diri di dalam pengembangan usaha lain selain bidang pertanian dan perkebunan. Harapan saya video profil Nagari ini akan mampu menjelaskan segala sesuatu yang ada di Nagari Kumanis. Baik permasalahan-permasalahan, kegiatan-kegiatan, kebudayaan yang ada di Nagari Kumanis, kemudian potensi-potensi yang ada di Nagari Kumanis, sehingga akan mampu memotivasi masyarakat Nagari Kumanis dan juga pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan membangun Nagari Kumanis ke depannya. Kemarin profil Nagari itu cuma ada di Nagari saja, kegiatan Nagari. Sekarang mungkin melibatkan dari IAIN Batu Sangkar, melibatkan mungkin profil di kecamatan, Nagari, tentunya bisa digabungkan jadi satu. Jadi bisa kita menilai atau melihat kegiatan-kegiatan di kecamatan ataupun di Nagari, termasuk di Polsek ataupun di Koramil. Jadi ada salah satu gambaran, walaupun garis besarnya secara luasnya tidak disampaikan semua. Kalau garis besarnya nanti mungkin ada bayangan. Untuk kedepannya kami sebagai Babinsa Nagari Kumanis mungkin akan mengajak masyarakat kerjasama yang lebih bagus, kegiatan koordinasi sesama instansi dia bisa meningkat, termasuk kerjasama atau kegiatan perkembangan situasi di wilayah mungkin untuk di menit kejadian yang menonjol mungkin bisa berkurang. Itu sangat mendukung dan sangat berterima kasih adanya profil Nagari. Terutama kita bisa mengakses pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang ada di Nagari. Kemudian itu semua yang terjadi di Nagari maupun apa saja yang dilaksanakan baik oleh pemuda atau oleh segala lapisan masyarakat itu akan diakses oleh segala masyarakat yang ada, baik pun itu sampai kepada masyarakat yang ada di perantauan.